Mitos ayam kampung, penjaga dari dunia gaib. Di sebuah desa terpencil di lereng bukit, ada kepercayaan kuno yang masih dipegang erat oleh penduduk setempat. Mereka percaya bahwa ayam kampung bukan sekadar hewan ternak biasa, tetapi penjaga yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Mitos ini bermula dari cerita turun-temurun tentang seorang nenek bernama Mbok Sarmi, yang tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Konon, Mbok Sarmi memiliki ayam kampung yang jumlahnya selalu ganjil, tidak pernah genap. Ayam-ayam itu dibiarkan berkeliaran di halaman rumah tanpa kandang. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Mbok Sarmi mendengar suara gaduh dari arah hutan. Ia membuka pintu dan melihat bayangan hitam besar mendekati gubuknya. Bayangan itu menyerupai sosok raksasa, dengan mata merah menyala dan taring panjang. Namun sebelum sosok itu bisa masuk ke pekarangan, ayam jagonya berkokok keras, diikuti oleh suara gaduh dari ayam-ayam lain. Tiba-tiba, bayangan itu lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Mbok Sarmi bercerita kepada penduduk desa tentang apa yang ia alami. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa ayam kampung memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk gaib. Penduduk desa percaya bahwa kokok ayam adalah penanda pergantian waktu antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebagai penjaga rumah, ayam kampung dianggap mampu melindungi pemiliknya dari gangguan makhluk halus. Oleh karena itu, setiap rumah di desa itu wajib memelihara ayam kampung. Bahkan, ada aturan khusus, jumlah ayam harus ganjil, karena angka genap dipercaya membawa malapetaka. Namun, ada juga pantangan. Jangan pernah menyakiti atau menyembelih ayam kampung yang telah dipelihara bertahun-tahun. Jika pantangan ini dilanggar, konon roh penjaga ayam itu akan berubah menjadi arwah pendendam yang mengutuk keluarga si pemilik. Mitos ini semakin kuat ketika seorang penduduk desa, Pak Slamet, melanggar aturan tersebut. Ia menyembelih ayam kampung tuanya karena merasa sudah tidak produktif. Malam setelah ayam itu disembelih, Pak Slamet mulai mengalami kejadian aneh. Ia mendengar suara kokok ayam di dalam rumahnya, padahal tidak ada ayam di sana. Tidak lama setelah itu, keluarganya sakit-sakitan, dan usahanya pun bangkrut. Penduduk percaya bahwa ini adalah akibat kutukan dari ayam yang disembelih. Hingga hari ini, mitos ayam kampung tetap hidup di desa itu. Bagi mereka, ayam kampung bukan hanya peliharaan, tetapi juga pelindung yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Suasana desa pun berubah menjadi penuh kehati-hatian setelah kejadian yang menimpa Pak Slamet. Para warga semakin memperlakukan ayam kampung mereka dengan penuh hormat. Bahkan, ada yang menggelar ritual khusus untuk ayam-ayamnya pada malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon, yang dianggap sebagai waktu di mana dunia gaib lebih dekat dengan dunia manusia. Salah satu ritual yang terkenal adalah ruatan ayam. Warga berkumpul di balai desa membawa ayam kampung mereka. Kepala desa, yang juga dianggap sebagai penjaga adat, akan membacakan doa-doa sambil memercikkan air kembang ke setiap ayam. Ritual ini dipercaya bisa memperkuat aura penjaga pada ayam kampung, sehingga mereka lebih mampu melindungi rumah dan penghuninya dari mara bahaya. Namun, ada kisah lain yang membuat mitos ini semakin mencekam. Beberapa tahun setelah kejadian Pak Slamet, seorang pendatang bernama Darto datang ke desa itu. Ia tidak percaya pada mitos ayam kampung dan malah sering mengejek kepercayaan warga. Suatu malam, Darto sengaja menyembelih ayam kampung yang ia temukan berkeliaran di depan rumahnya. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada malam pertama, Darto mendengar suara langkah ayam di atap rumahnya. Saat ia memeriksa, tidak ada apa-apa. Malam berikutnya, ia mendengar suara kokok ayam dari dalam kamarnya, meski ia sudah yakin tidak ada ayam di sana. Suara itu semakin keras, membuat Darto tidak bisa tidur. Pada malam ketiga, kejadian puncak terjadi. Darto bermimpi didatangi sosok wanita tua berpakaian serba hitam, dengan ayam hitam besar di tangannya. Wanita itu berkata dengan suara parau, "Kau telah melanggar batas. Ayammu telah menunggu di seberang." Ketika terbangun, Darto merasa tubuhnya lemas. Esok harinya, ia ditemukan pingsan di depan rumah dengan tubuh penuh bekas cakaran kecil seperti dari cakar ayam. Warga desa percaya bahwa itu adalah peringatan terakhir. Darto akhirnya memutuskan meninggalkan desa itu dengan tubuh yang masih penuh luka. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani meremehkan mitos ayam kampung. Mereka bahkan memperluas kepercayaan bahwa ayam tertentu, seperti ayam hitam pekat tanpa bercak putih, dianggap sebagai ayam yang memiliki kemampuan lebih kuat dalam mengusir makhluk gaib. Ayam jenis ini sering diberi tempat khusus, bahkan dianggap sebagai pimpinan ayam lain. Bagi penduduk desa, ayam kampung adalah pelindung sejati. Mitos ini terus diwariskan kepada anak cucu,
sebagai pengingat bahwa ada hal-hal gaib di sekitar yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tetap harus dihormati. Ayam kampung bukan sekadar hewan ternak, tetapi penjaga yang tak terlihat dari dunia manusia. Tahun demi tahun berlalu, dan mitos ayam kampung semakin mengakar dalam kehidupan desa itu. Generasi baru tidak hanya mewarisi cerita, tetapi juga menjalankan tradisi dengan lebih serius. Bahkan, setiap rumah kini memiliki tempat khusus untuk ayam-ayam mereka, lengkap dengan ukiran-ukiran simbol pelindung pada dinding kandang. Namun, sebuah peristiwa besar menguji kepercayaan penduduk terhadap mitos tersebut. Suatu hari, desa itu dikunjungi oleh sekelompok peneliti dari kota yang ingin mempelajari adat dan tradisi unik mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Joko, secara terang-terangan menunjukkan ketidakpercayaannya pada mitos ayam kampung. Joko bahkan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh penduduk desa. Ia sengaja menangkap seekor ayam kampung milik warga, lalu membawanya ke laboratorium lapangan mereka untuk diuji. Warga hanya bisa menggelengkan kepala, yakin bahwa tindakan itu akan membawa petaka. Malam setelah Joko membawa ayam itu, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Penduduk mendengar suara kokok ayam yang menggema dari arah hutan, tetapi kali ini suaranya berbeda, lebih berat dan menyeramkan. Angin dingin tiba-tiba berhembus, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam besar berkeliaran di tepi desa. Joko sendiri mengalami kejadian paling mengerikan. Saat malam tiba, ia tidak bisa tidur karena merasa ada yang mengawasi. Ia mendengar suara gemerisik di dalam tenda tempat ia tinggal. Ketika menyalakan lampu, ia melihat jejak kaki ayam yang basah di lantai tendanya, meskipun tidak ada tanda-tanda ayam di sekitar. Pada malam ketiga, mimpi buruk Joko memuncak. Ia melihat sosok wanita tua berpakaian hitam, sama seperti yang pernah dialami Darto. Wanita itu mendekat dan berbisik di telinganya, "Kau telah mencuri penjaga kami. Kembalikan, atau kau tidak akan melihat fajar." Joko terbangun dengan keringat dingin dan segera memutuskan untuk mengembalikan ayam itu ke desa. Namun, ketika ia membuka kandang tempat ayam itu disimpan, ia mendapati ayam itu sudah mati. Panik, Joko membawa bangkai ayam itu ke kepala desa, meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Kepala desa hanya mengangguk sambil membawa ayam itu ke hutan. Bersama beberapa orang, mereka menguburkan ayam itu di tempat yang disebut sebagai Tanah Para Penjaga, sebuah lokasi yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh penjaga desa. Ritual dilakukan hingga dini hari, dengan harapan agar kutukan tidak meluas. Setelah ritual itu, suasana desa kembali normal. Kokok ayam kampung terdengar lagi setiap pagi, menandakan bahwa para penjaga desa telah memaafkan. Namun, Joko tidak pernah melupakan pengalaman itu. Ia meninggalkan desa dengan rasa bersalah yang mendalam dan tidak pernah kembali lagi. Mitos ayam kampung pun tetap hidup, menjadi pelajaran bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ayam kampung bagi desa itu bukan hanya penjaga rumah, tetapi simbol harmoni antara manusia dan dunia gaib. Hingga kini, setiap kali ayam kampung berkokok di tengah malam, warga percaya bahwa itu adalah tanda bahwa para penjaga sedang mengusir sesuatu yang tak kasat mata, memastikan desa tetap aman dari mara bahaya.